Setiap cerita punya sisi gelapnya sendiri. Disinilah kisah tentang pilihan, pengkhianatan, dan karma dimulai. Selamat datang di Gambler Story. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Karena ceritamu bisa jadi kisah berikutnya. Di sebuah desa sunyi di Bali, ada satu larangan yang tidak pernah tertulis. Jangan pernah menjawab panggilan yang terdengar setelah gamelan tengah malam berbunyi. Mereka menyebutnya gaet bayangan, ritual lama untuk menarik sesuatu dari dunia lain. Masalahnya, yang datang tidak pernah pulang sendirian. Dan orang pertama yang akan ditukar adalah orang yang mendengarnya. Aku tiba di desa itu saat senja terakhir jatuh di ufuk Bali. Langit berwarna tembaga, angin membawa bau dupa dan bunga Kamboja yang terlalu kuat untuk disebut kebetulan. Mobil sewaan yang kutumpangi berhenti sebelum gapura batu yang retak di tengahnya. Sopir menolak masuk lebih jauh. Katanya jalannya sempit. Tapi matanya berkata lain, lebih mirip takut daripada ragu. Ada rumah bel lama di dalam. Kuncinya sudah dititip, ucapnya cepat. Setelah itu ia pergi bahkan sebelum aku sempat menutup pintu mobil. Aku berjalan sendiri melewati gapura. Tidak ada suara mesin, tidak ada anjing, tidak ada orang. Hanya daun kering yang bergerak padahal angin berhenti. Desa itu seperti lukisan, diam, tapi terasa diperhatikan. Rumah yang kucari berdiri di ujung jalan tanah. Bangunan terbuka dengan tiang kayu ukir, kain poleng pudar melilit salah satunya. Di halaman ada pelinggih kecil penuh lumut. Anehnya, di depannya tergeletak sesaji bunga yang masih segar. Tidak layu. Tidak disentuh serangga. Kunci tergantung di gagang pintu, persis seperti pesan di warung. Terlalu mudah. Saat pintu kubuka, bau ruangan lama bercampur dupa langsung keluar seperti napas yang ditahan bertahun-tahun. Debu tipis menari di cahaya senja. Di sudut bel ada gong kecil dan dua bilah gamelan tua, retak, tapi dipoles bersih. Ada yang merawat, gumamku. Tapi siapa? Aku memeriksa seluruh ruangan. Kosong. Tak ada kabel listrik aktif, hanya lampu minyak. Di kamar belakang ada cermin tinggi dengan bingkai ukiran wajah-wajah kecil. Semua wajah itu tersenyum, atau mungkin meringis. Sulit dibedakan. Menjelang malam, desa semakin tenggelam dalam sunyi yang tidak wajar. Biasanya selalu ada suara, motor jauh, orang bicara, radio, atau serangga. Di sini, tidak ada lapisan suara sama sekali. Sunyi yang padat, seperti kain basah menutup telinga. Pukul 11 aku masih terjaga, duduk di bel, mencoba menulis catatan perjalanan. Angin tiba-tiba turun suhu. Bulu kudukku berdiri bersamaan, tanpa sebab jelas. Lalu terdengar bunyi pertama. Dung! Satu nada logam dipukul pelan. Aku mengangkat kepala. Menunggu. Tidak ada lanjutannya. Mungkin hanya benda jatuh, pikirku. Tapi 1 menit kemudian, pola nada mulai terbentuk. Pelan. Teratur. Irama gamelan. Jauh, tapi jelas. Seperti dimainkan di balik kabut tebal. Aku berdiri. Suara itu datang dari arah halaman, tapi saat kulangkah keluar, sumbernya berpindah, sekarang terdengar dari belakang rumah. Aku berputar. Kosong. Pohon Kamboja diam. Sesaji tidak bergerak. Irama itu tidak indah. Nadanya sedikit sumbang, seperti alat rusak dipaksa berbunyi. Semakin lama semakin dekat, sampai dadaku ikut bergetar mengikuti temponya. Permisi, panggilku, merasa bodoh begitu kata itu keluar. Gamelan berhenti mendadak. Bukan mereda, berhenti. Seolah penabuhnya sadar aku mendengar. Keheningan setelahnya lebih menekan daripada suaranya tadi. Aku kembali masuk, menutup pintu, mengunci. Tanganku berkeringat dingin. Saat berbalik menuju kamar, aku melihat sesuatu di lantai teras dalam, bekas telapak kaki kecil. Basah. Mengarah dari halaman, masuk ke rumah. Padahal aku yakin belum ada siapapun masuk. Setetes air masih menetes dari ujung jejak terakhir. Dan anehnya, jejak itu berhenti tepat di depan pintu kamarku. Seakan sesuatu berdiri di sana, menungguku membuka. Pagi di Bali biasanya datang dengan suara burung dan kokok ayam. Tapi di desa ini, pagi muncul tanpa pengantar. Tidak ada transisi,
Hanya terang yang tiba-tiba menggantikan gelap, seperti lampu dinyalakan di dunia yang kosong. Hal pertama yang kulihat saat membuka pintu kamar adalah lantai teras yang sudah kering, kecuali satu hal. Jejak kaki itu masih ada. Bukan memudar, justru tampak lebih jelas. Lumpur kehitaman membentuk telapak kecil dengan jari-jari panjang tak proporsional. Jumlahnya lebih banyak daripada semalam. Kini bukan hanya satu jalur, tapi dua, masuk dan keluar. Seolah sesuatu mondar-mandir di depan kamarku sepanjang malam. Aku berlutut dan menyentuhnya dengan tisu. Basah. Airnya dingin sekali, seperti air sumur yang tak pernah kena matahari. Saat kuangkat tisu itu, tercium bau tanah bercampur anyir logam. Refleks aku membuangnya. Ada orang iseng, kataku keras, mencoba menenangkan diri dengan suara sendiri. Aku mengambil ember dan menyiram lantai. Jejak itu hilang selama beberapa detik. Lalu perlahan muncul lagi dari bawah permukaan batu, seperti noda yang merembes naik. Garis-garis telapak terbentuk ulang dengan sendirinya. Perutku terasa mengeras. Di dapur, aku menemukan sesuatu yang semalam tidak ada, sebuah canang sari lengkap dengan bunga, beras, dan dupa yang sudah menjadi abu tipis. Masih hangat saat ku sentuh. Asapnya bahkan masih menyisakan garis di udara. Tidak mungkin, bisikku. Aku keluar mencari orang. Jalan desa tetap sepi, tapi kali ini ada seorang nenek duduk di bel kecil seberang jalan. Rambutnya putih seluruhnya, digelung rapi. Ia menatapku seolah sudah menunggu. "Kamu tidur di bel ukir itu?" tanyanya duluan. Aku mengangguk. Ia tidak terlihat terkejut. Tidak juga ramah. Itu bukan rumah. Itu bekas tempat panggilan. Panggilan apa? Nenek itu mengambil bunga dari wadahnya, meremas pelan. Gah. Satu kata itu diucapkan seperti sesuatu yang tidak seharusnya disebut keras. Aku mencoba tertawa kecil. Maksudnya ritual? Ia menatap mataku lama sekali, sampai aku berhenti tersenyum. Bukan ritual biasa. Itu cara menarik yang tidak punya badan, supaya mau tinggal. Roh? Tanyaku. Bayangan? Jawabnya cepat. Bukan roh. Lebih dekat dari roh. Angin tiba-tiba berembus melewati kami, padahal daun-daun pohon lain diam. Hanya sesaji di bel rumahku yang bergerak, bunganya bergetar halus. Nek, siapa yang pasang canang di dapur saya? Ia tidak menjawab. Hanya berdiri pelan, lututnya berbunyi halus. Sebelum pergi ia berkata, "Kalau dengar namamu dipanggil malam ini, jangan jawab. Sekali saja kamu menyahut, artinya kamu setuju." Setuju apa? Ia sudah berjalan menjauh. Aneh, langkahnya pelan, tapi jaraknya cepat sekali bertambah. Siang berlalu dengan rasa tidak nyaman yang tidak punya bentuk. Aku mencoba bekerja, tapi tiap beberapa menit terdengar bunyi ting logam samar, seperti bilah gamelan diketuk kuku. Selalu satu nada. Selalu dari arah berbeda. Menjelang sore, aku berdiri di depan cermin ukir di kamar. Cahaya miring membuat pantulanku tampak pucat. Aku mengangkat tangan. Pantulan itu ikut mengangkat tangan, terlambat sedikit. Bukan efek cahaya. Jeda itu nyata. Sepersekian detik, tapi cukup untuk membuat jantungku melonjak. Aku mencoba lagi. Gerak cepat. Pantulan mengikuti, terlambat. Dan sesaat, sumpah, versi diriku di cermin tersenyum lebih dulu sebelum aku sempat melakukannya. Malam ketiga di desa itu terasa lebih berat daripada 2 malam sebelumnya di Bali. Udara lembab seperti menempel di kulit. Bahkan suara napasku sendiri terdengar terlalu keras di dalam kamar. Aku memutuskan tidak menyalakan lampu minyak. Entah kenapa, gelap terasa lebih jujur daripada cahaya temaram yang membuat bayangan bergerak sendiri. Aku berbaring tanpa benar-benar ingin tidur. Mataku terpejam, tapi pikiranku terjaga penuh. Setiap bunyi kecil langsung dikenali, kayu memuai, daun jatuh, kain tergeset. Lalu, di antara semua itu, muncul suara yang bukan milik rumah. Langkah kaki. Perlahan. Menyeret sedikit. Dari bel depan, masuk ke dalam. Aku menahan napas. Tidak ada bunyi pintu dibuka. Tidak ada engsel. Tapi langkah itu jelas berpindah ruang. Mendekat ke lorong kamar. Berhenti tepat di depan pintuku. Sunyi panjang menekan telinga sampai berdengung.
Lalu terdengar suara perempuan memanggil pelan, lembut, sangat kukenal. Namaku. Itu suara ibuku. Bukan mirip, persis. Dengan nada khas saat membangunkanku dulu waktu kecil. Hangat, sabar, sedikit serak di akhir. Refleks tubuhku langsung bereaksi. Bibirku hampir menjawab, ya. Tepat sebelum suara itu keluar, nasihat nenek terlintas keras di kepalaku. Jangan jawab. Aku menggigit lidah sendiri sampai terasa sakit. Suara di luar mengulang, sedikit lebih dekat, sedikit lebih jelas. Namaku lagi. Pegangan pintu bergetar pelan. Bukan seperti diputar, lebih seperti disentuh dari kedua sisi sekaligus. Aku tahu kamu di dalam, kata suara itu, masih dengan suara ibuku. Kali ini nadanya datar. Tidak ada emosi. Keringat dingin mengalir di punggungku. Ibuku sudah meninggal 2 tahun lalu. Ketukan terdengar 3 kali, tapi bukan di pintu. Di jendela. Aku menoleh pelan. Tirai tipis menggantung tanpa angin. Ketukan itu datang dari sisi kaca, bagian dalam. Seolah ada jari dari dalam kamar yang mengetuk keluar. Tok, tok, tok. Dadaku terasa kosong, seperti jantungku jatuh 1 lantai. Aku menyalakan senter ponsel dan mengarahkannya ke jendela. Tidak ada siapapun. Tapi di permukaan kaca tampak bekas embun berbentuk 5 garis, seperti jejak jari yang baru diangkat. Suara di depan pintu berubah. Kini bukan suara ibuku. Kini suaraku. Aku tahu kamu dengar, katanya pelan. Intonasinya sempurna meniru caraku bicara. Jawab saja. Biar cepat selesai. Pegangan pintu ditekan perlahan. Tidak terkunci, aku baru sadar aku lupa menguncinya. Namun pintu tidak terbuka. Seperti ada tekanan dari sisi lain yang juga menahan. Aku memejamkan mata, gemetar, berharap semua ini berhenti kalau tidak kurespons. Langkah di luar bergeser, lalu menjauh. Menyeret lagi. Keluar dari lorong. Menyusuri bel. Beberapa detik kemudian, dari kejauhan, gamelan berbunyi lagi. Kali ini polanya pendek. Seperti kode. 3 nada. Jeda. 3 nada. Tanpa sadar aku menghitungnya. Dan anehnya, irama itu sama persis dengan ketukan jantungku saat itu. Saat akhirnya aku berani membuka mata, senter ponselku sudah mati. Padahal baterainya tadi hampir penuh. Di kaca jendela, ada tulisan baru terbentuk dari embun. Sudah menjawab. Aku tidak merasa berbicara. Tapi dari tenggorokanku tercium bau dupa hangus, seolah sesuatu baru saja keluar dari dalam sana. Aku tidak tidur sampai matahari naik di langit Bali. Setiap kali hampir terlelap, kata-kata di kaca itu muncul lagi di kepala. Sudah menjawab. Aku mencoba menghapusnya tadi malam, menggosok dengan kain, menyiram air, tapi tulisan itu hanya hilang sesaat, lalu kembali muncul tipis seperti bayangan luka. Pagi membawa terang, tapi tidak membawa rasa aman. Aku memutuskan memeriksa seluruh bangunan, mencari penjelasan yang lebih masuk akal daripada suara dan pantulan yang terlambat bergerak. Di bagian belakang bel, ada tangga kayu sempit menuju loteng rendah yang hampir tak terlihat dari bawah. Aneh, aku yakin semalam tidak melihatnya. Tangga itu berdebu, tapi ada satu jalur bersih di tengah, seolah baru saja dilewati. Setiap pijakan berbunyi pendek, tek, 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 namun gema bunyinya terlalu panjang untuk ruang sekecil itu. Begitu kepalaku melewati bibir loteng, bau campuran kertas tua, minyak, dan asap dupa menyergap. Di atas hanya ada 3 benda, peti kayu hitam, cermin kecil retak, dan gulungan daun lontar diikat benang merah. Peti kayu terkunci tapi sudah lapuk. Saat kuangkat, bagian bawahnya rontok sendiri. Di dalamnya, tidak ada isi, hanya bekas lingkaran hitam seperti pernah menampung benda panas. Cermin kecil itu memantulkan wajahku, tapi lebih gelap. Kontrasnya salah. Seolah pantulanku berdiri di ruangan dengan cahaya berbeda. Aku memalingkan muka dan mengambil gulungan lontar. Ikatan benangnya kaku, seperti baru diganti. Begitu kubuka, huruf-huruf Bali kuno berjajar rapat dengan tinta kehitaman. Anehnya, meski aku tidak benar-benar bisa membaca aksara itu, maknanya terasa langsung muncul di kepalaku, seperti diterjemahkan tanpa proses. Teks itu menjelaskan tahapan sebuah praktik, gaet bayangan.
Bukan pemanggilan roh. Bukan pemujaan dewa. Tapi, penarikan pantulan hidup, sesuatu yang selalu menempel pada manusia namun bukan bagian tubuhnya. Tahap pertama, menyiapkan tempat yang pernah dipakai persembahan. Tahap kedua, bunyikan nada logam sebagai penunjuk jalan. Tahap ketiga, biarkan target mendengar namanya dipanggil dan menjawab, meski hanya di dalam hati. Tahap keempat, tukar pantulan melalui media cermin. Aku berhenti membaca. Mulutku terasa kering. Ada catatan kecil di tepi lontar, ditulis dengan tinta berbeda. Yang tergaet tidak merasa memulai. Tiba-tiba suara ting logam terdengar tepat di bawah, dari bel. Dekat sekali, bukan gema jauh seperti sebelumnya. Aku menahan napas. Menunggu nada kedua. Tidak ada. Sebagai gantinya, terdengar suara gesekan, seperti seseorang memutar gong kecil dengan telapak tangan, pelan dan sabar. Lontar di tanganku menghangat. Serat daunnya terasa seperti kulit. Refleks aku menjatuhkannya. Gulungan itu terbuka sendiri, lembar terakhir menghadap ke atas. Di sana ada gambar sketsa, seseorang berdiri di depan cermin besar. Bayangannya digambar keluar dari permukaan, sementara tubuh aslinya tampak kosong, tanpa arsiran. Di bawahnya ada tulisan pendek. Jangan melihat saat dia mulai meniru lebih cepat. Papan loteng di belakangku berbunyi, krek, seperti ada beban baru berpindah. Padahal aku yakin naik sendirian. Sejak menemukan lontar itu, rumah terasa berbeda, bukan lebih seram, tapi lebih sadar. Seolah bangunan ini tahu aku sudah membaca rahasianya. Aku tidak berani naik ke loteng lagi. Gulungan lontar kutinggalkan di sana dalam keadaan terbuka. Anehnya, saat turun, tangga terasa lebih panjang dari sebelumnya. Jumlah pijakan bertambah. Aku menghitungnya 2 kali, hasilnya berbeda. Menjelang malam, langit menguning pucat tanpa merah senja. Burung tidak melintas. Udara berhenti bergerak. Bahkan asap dupa di pelinggi halaman naik lurus tanpa goyah, seperti garis di gambar penggaris. Pukul 11 lewat sedikit, bunyi logam mulai lagi. Bukan dari kejauhan. Dari halaman. Kali ini berirama jelas, pola pendek berulang, seperti musik pengiring tarian. Ada jeda teratur, seolah menunggu gerakan di antaranya. Aku berdiri di ambang pintu, tidak keluar, tidak masuk. Suara itu menarik, secara harfiah menarik, ada dorongan halus di dada untuk mendekat. Bukan rasa penasaran. Lebih mirip rindu aneh pada sesuatu yang belum pernah kukenal. Lalu aku melihatnya. Di tengah halaman, di antara pelinggi dan pohon Kamboja, berdiri sosok penari. Busananya pakaian upacara lengkap, kain berlapis, selendang, hiasan dada kemasan kusam. Tubuhnya bergerak patah-patah mengikuti irama logam yang tidak terlihat penabuhnya. Setiap gerakan terlalu presisi, lalu tiba-tiba tersentak seperti frame hilang. Kakinya tidak menyentuh tanah. Namun di bawahnya, muncul jejak basah, satu persatu, setiap kali kakinya mendarat. Aku ingin mundur, tapi kakiku terkunci. Bukan lumpuh, lebih seperti lantai menolak melepaskan telapak kakiku. Penari itu berputar pelan menghadapku. Wajahnya rata. Tidak kosong seperti topeng. Lebih seperti permukaan kulit yang diratakan, tanpa lekukan mata, hidung, atau mulut. Hanya bidang pucat dengan bayangan samar tempat fitur seharusnya berada. Namun aku tahu ia sedang menatapku. Irama logam berhenti. Penari itu memiringkan kepala, gerakan kecil, ingin tahu. Lalu dari permukaan wajah datarnya muncul cekungan tipis, membentuk lengkung senyum yang tidak membuka. Suara muncul langsung di kepalaku, bukan di telinga. Cetet. Aku akhirnya bisa bergerak, mundur 1 langkah. Seketika semua lampu minyak di rumah padam bersamaan, meski tidak tersambung satu sama lain. Gelap menutup seperti pintu. Saat aku menyalakan senter ponsel, halaman kosong. Tidak ada penari. Tidak ada jejak. Tapi di lantai teras, genangan air membentuk pola lingkar tari, jejak kaki berputar rapi, mengelilingi titik tempat aku berdiri tadi. Ponselku bergetar. Kamera terbuka sendiri, mode depan. Di layar, aku melihat diriku, berdiri di ambang pintu. Dan di belakangku, sangat dekat, sosok penari tanpa wajah itu ikut menatap kamera,
Kepalanya berada tepat di atas bahuku, seperti posisi bayangan yang menempel. Aku menoleh cepat ke belakang. Kosong. Saat melihat layar lagi, yang tersisa hanya aku. Namun kali ini, pantulanku di layar tersenyum. Ku tidak mematikan kamera ponsel setelah kejadian itu. Tanganku gemetar, tapi kupaksa tetap merekam, menyapu setiap sudut bel, halaman, pelinggih, sampai ke jalan tanah di depan rumah di desa terpencil itu, di pedalaman Bali. Rekaman terlihat normal. Tidak ada penari. Tidak ada jejak basah. Tidak ada apapun di belakangku. Tapi saat kuputar ulang, ada satu frame aneh terselip, hanya sepersekian detik. Wajahku menghadap kamera, dengan senyum lebar sampai hampir menyentuh telinga. Mataku hitam penuh tanpa putihnya. Aku menghentikan video. Di luar, suara malam tetap mati. Tidak ada jangkrik. Tidak ada anjing. Kekosongan suara kini terasa seperti tekanan di gendang telinga. Aku memutuskan mendatangi nenek tetangga itu lagi, satu-satunya orang yang tampak tahu sesuatu. Bel tempat ia biasa duduk kosong. Namun di lantainya ada rangkaian bunga kering membentuk simbol lingkar berlapis, pola yang mirip gambar di lontar loteng. Ada yang kamu lihat, kata suara dari belakang. Aku menoleh. Nenek itu sudah berdiri di jalan tanpa suara langkah. Matanya menatap langsung ke bayanganku di tanah, bukan ke wajahku. Kamu sudah dilihat balik, lanjutnya. Saya tidak melakukan ritual apapun, kataku cepat. Saya cuma tinggal. Ia mengangguk pelan. Memang bukan kamu yang mulai. Rumah itu yang memilih. Memilih untuk apa? Menukar. Kami duduk berhadapan. Angin hanya bergerak di antara kami berdua, membuat ujung selendangnya berkibar kecil sementara daun di pohon tetap diam. Gaet bayangan tidak selalu dipanggil oleh manusia, katanya. Kadang tempatnya sendiri yang lapar. Kalau sudah lama tidak diberi, dia menggaet yang datang. Diberi apa? Pantulan hidup. Bayangan. Arah cahaya jiwa. Bahasanya terdengar puitis, tapi ada logika gelap di dalamnya yang entah kenapa kupahami. Saya masih punya bayangan, bantahku. Ia menunjuk kakiku. Aku menoleh. Bayanganku ada, tapi arahnya salah. Matahari sore ada di barat, namun bayanganku jatuh ke selatan, menempel ke dinding bel seperti noda hitam cair. Ujungnya bergerak pelan, padahal aku diam. Nenek itu berbisik, kalau bayangan mulai bergerak tanpa tubuh, berarti prosesnya sudah lewat setengah. Bagaimana menghentikannya? Ia terdiam lama. Terlalu lama untuk pertanyaan sesederhana itu. Biasanya tidak dihentikan, jawabnya akhirnya. Biasanya diselesaikan. Diselesaikan bagaimana? Dengan penukaran penuh. Salah satu tinggal. Salah satu masuk cermin. Perutku terasa turun. Masuk cermin yang di rumah itu. Ia menatapku tajam. Itu jawaban tanpa kata. Ada yang dulu mencoba menolak, lanjutnya. Dia menutup semua cermin, memecahkan pantulan, mematikan api. Hasilnya dia hidup, tapi tidak pernah terlihat jelas di foto. Sampai mati, wajahnya selalu blur. Angin berhenti total. Suaranya turun jadi bisik nyaris tak terdengar. Yang diambil Gaet bukan tubuh dulu. Lalu apa? Rasa di dalam dada saat kamu dengar namamu dipanggil, dan hampir menjawab. Itu yang diambil lebih dulu. Malam mulai turun. Aku pamit kembali ke rumah dengan langkah cepat. Saat melewati pelinggih, kulihat sesaji di sana berubah, bunganya hitam layu seperti terbakar dari dalam. Di lantai bel, bayanganku sudah menungguku. Bukan mengikuti arah lampu. Menghadap pintu kamar. Seolah tahu kemana aku akan masuk. Aku menutup pintu kamar lebih cepat dari biasanya, mendorongnya sampai kayu berderit protes. Bayanganku di lantai ikut masuk, tapi bukan karena cahaya lampu. Ia meluncur lebih dulu, lalu tubuhku menyusul. Sensasinya membuat mual, seperti naik perahu di ombak gelap. Aku tidak lagi menyalakan lampu minyak. Cukup senter ponsel yang kutaruh menghadap langit-langit. Cahaya dari bawah membuat sudut-sudut ruangan tampak bengkok. Ukiran wajah di bingkai cermin terlihat seperti sedang berbisik satu sama lain. Lalu bunyi itu datang lagi. Bukan dari luar. Bukan dari halaman. Dari dalam tubuhku.
Tung, teng, tung. Irama gamelan berdetak pelan mengikuti detak jantung. Setiap denyut terasa seperti bilah logam dipukul dari dalam tulang rusuk. Aku menekan dada, getarannya nyata. Bukan perasaan. Ada resonansi halus menjalar sampai ke tenggorokan. Aku mencoba mengatur napas. Irama itu menyesuaikan. Saat napasku cepat, temponya cepat. Saat ku tahan, ia ikut menahan, lalu memukul keras sekaligus, membuatku terbatuk. Kamu sudah dengar lama, bisik suara di kepalaku. Suaraku sendiri. Sekarang giliran kamu jadi alatnya. Aku berdiri, panik, membuka kamera depan ponsel. Pantulanku terlihat pucat kebiruan. Tapi ada yang salah, gerak napas di dada pada gambar tidak sinkron dengan napasku yang sebenarnya. Versi di layar bernapas lebih lambat, lebih tenang, seperti tidak terpengaruh bunyi di dalam tubuh. Keluar, bisikku ke layar, tidak yakin pada siapa aku bicara. Versi diriku di layar menggeleng pelan. Tiba-tiba bau dupa terbakar memenuhi kamar, pekat, menusuk. Padahal tidak ada api. Asap tipis muncul dari pori-pori kulit lenganku seperti uap. Aku menggosoknya, tidak hilang. Ingatan tentang lontar di loteng muncul, tahap ketiga, menjawab, meski di dalam hati. Aku tidak pernah merasa menjawab. Tapi aku ingat momen itu, saat suara ibuku memanggil, ada dorongan batin yang berkata ya. Tidak keluar sebagai suara, tapi sebagai penerimaan. Mungkin itu cukup. Dari lorong luar kamar terdengar langkah, lalu irama logam tambahan, kali ini nyata, bukan dari dadaku. Seseorang, atau sesuatu, memukul nada mengikuti detak jantungku, menyamakan tempo, seperti latihan sebelum pertunjukan. Crack! Cermin tinggi di sudut kamar retak satu garis baru, tanpa disentuh. Retaknya vertikal, tepat membelah posisi pantulanku. Aku mendekat pelan. Pantulanku tidak menunggu. Ia sudah berdiri lebih dekat ke cermin daripada tubuhku sebenarnya. Jarak kami tidak sama. Seolah ia mengambil satu langkah ekstra yang tidak kulakukan. Belum waktunya, katanya, tanpa menggerakkan mulut. Suara itu keluar dari permukaan kaca, datar dan jernih. Irama di dadaku semakin keras. Sekarang terasa seperti seluruh rongga dada adalah gong kosong yang dipukul dari dalam. Setiap getaran membuat penglihatanku berdenyut. Di sela-sela denting itu, muncul suara lain, ramai, jauh, seperti kerumunan menonton pertunjukan. Tepuk tangan. Pelan. Serempak. Aku sadar dengan ngeri. Aku bukan yang menonton. Aku yang sedang dipersiapkan tampil. Irama di dalam dadaku tidak berhenti sampai menjelang fajar. Aku tidak pingsan, tidak tidur, hanya terduduk di lantai sambil menghitung denting yang tidak pernah meleset dari detak jantung. Aneh ya, tubuhku tidak terasa lelah. Justru terlalu ringan, seperti sebagian beban sudah dilepas tanpa izin. Saat cahaya pagi masuk, bunyi itu lenyap mendadak. Tidak memudar, putus. Keheningan setelahnya membuat telingaku berdenging. Aku keluar kamar dengan kepala terasa kosong. Di bel depan, lantai batu tampak berbeda. Salah satu lempengnya lebih gelap, seperti baru diguyur air lalu mengering setengah. Di tengahnya ada goresan lingkar tipis, persis pola rangkaian bunga kering di bel nenek kemarin. Aku berjongkok dan mengetuknya. Bunyi yang keluar tidak padat, lebih kopong. Dorongan aneh muncul lagi. Bukan rasa ingin tahu. Lebih seperti instruksi halus. Aku mengambil linggis kecil dari dapur dan mencungkil tepi batu. Tidak sulit. Terlalu tidak sulit. Seolah sudah pernah dibuka berkali-kali. Lempeng itu terangkat, memperlihatkan rongga gelap dengan tangga 3 anak turun. Bau abu dan minyak tua naik pelan. Di bawahnya ada ruang sempit, tingginya hanya cukup untuk duduk membungkuk. Dindingnya dilapisi jelaga. Di lantai terdapat lingkar abu hitam, tulang burung kecil, serpihan logam, dan sisa batang dupa yang meleleh menyatu seperti lilin. Di ujung ruang berdiri sebuah cermin besar bersandar ke dinding tanah. Bingkainya kayu gelap penuh ukiran wajah, modelnya sama dengan cermin di kamarku, tapi lebih tua dan lebih rusak. Permukaannya buram seperti tertutup napas dingin yang tak pernah hilang. Begitu aku turun penuh, suara di ruang atas, rumah, angin, dunia, seperti ditutup pintu. Sunyi total. Di permukaan cermin, bayanganku terlihat lengkap.
lebih tajam daripada pantulan di cermin kamar. Kontrasnya hidup, bahkan warnanya terasa lebih hangat daripada kulit asliku. Aku mengangkat tangan. Pantulan tidak mengikuti. Ia tetap diam, menatapku dengan ekspresi lega, seolah akhirnya bertemu. Tempat tukarnya di sini, katanya tenang. Mulutnya bergerak jelas. Suara tetap keluar tanpa gema. Aku tidak setuju, jawabku refleks. Pantulan itu tersenyum. Setuju tidak pernah ditanya. Di sekeliling bingkai cermin ada goresan tulisan kecil berulang, simbol yang sama dengan di lontar. Aku menyentuh salah satunya. Hangat, seperti kulit. Tiba-tiba muncul kilasan di permukaan kaca, gambar-gambar cepat. Orang-orang berbeda berdiri di tempatku, satu persatu. Wajah pria tua, perempuan muda, anak laki-laki, lalu seseorang berpakaian upacara, semuanya berdiri di posisi yang sama, menghadap cermin ini. Semua tanpa bayangan di lantai. Aku mundur satu langkah. Pantulan di cermin justru maju satu langkah, mendekati permukaan dari sisi dalam. Kini jarak wajah kami sangat dekat, dipisahkan lapisan kaca setipis air. Prosesnya hampir penuh, katanya lembut. Tinggal sinkron. Sinkron apa? Gerak. Niat. Pantulan. Dari atas lantai bel terdengar bunyi logam dipukul, keras, sekali saja. Seluruh cermin bergetar seperti permukaan air tersentuh. Pantulan itu berbisik terakhir. Jangan berkedip saat aku mulai lebih cepat. Aku sadar kalimat itu sama persis dengan peringatan di lontar. Dan saat itulah, gerakannya mulai mendahuluiku. Aku berdiri kaku di ruang bawah lantai rumah tua itu, di desa sunyi Bali. Udara terasa lebih padat, seperti bercampur debu halus yang tidak terlihat. Di depanku, cermin besar berbingkai ukiran wajah memantulkan sosokku, tapi kini ia bergerak lebih dulu. Aku belum mengangkat tangan. Pantulan sudah mengangkatnya. Selisih waktunya bukan lagi sepersekian detik, sekarang jelas, disengaja. Ia melambaikan jari pelan, menguji kendali, seperti pemain pemanasan sebelum naik panggung. Berhenti, kataku. Ia menggeleng ringan. Tidak bisa. Tempo sudah dipilih. Dari atas, bunyi logam mulai lagi, kali ini lengkap. Bukan satu nada, tapi rangkaian pendek seperti pembuka tabuh. Getarannya turun melalui lantai, masuk ke tulang, membuat gigiku beradu halus. Permukaan cermin beriak. Bukan retak, melunak. Seperti kaca berubah jadi air pekat. Pantulanku mendekat, dan dahi kami hampir bersentuhan dari dua sisi berbeda. Aku mundur, kakiku menabrak lingkar abu di lantai. Abu itu bergerak sendiri, garisnya menutup kembali membentuk simbol utuh, seolah mengurung posisiku. Aku yang dipanggil, kata pantulan itu. Kau yang menggantikan. Siapa yang memanggilmu? Tanyaku, berusaha menunda, mencari celah. Tempat, bunyi, jawab. Aku tidak menjawab. Ia tersenyum iba. Penerimaan tidak selalu bersuara. Tangannya menekan permukaan cermin dari dalam, dan menembus. Seperti tangan keluar dari air, tanpa pecah, tanpa serpihan. Tetesan gelap menetes dari lengannya tapi menguap sebelum menyentuh lantai. Napas terhenti di tenggorokanku. Itu tanganku, dengan bekas luka kecil di buku jari yang sama, tapi warnanya sedikit lebih pucat, garis nadinya terlalu jelas, seperti digambar tinta. Ia melangkah keluar satu kaki. Tidak ada perlawanan dari permukaan kaca. Tubuhnya menyusul perlahan sampai kini ada dua, aku, di ruang sempit itu, aku yang bernapas berat, dan dia yang tampak tenang. Bunyi gamelan di atas mencapai puncak, pola cepat, meriah, seperti iringan tari klimaks. Tidak perlu takut, katanya dengan suaraku, tapi lebih bersih, tanpa getar. Kamu tidak hilang. Hanya berpindah sisi. Aku tidak mau. Itu bagian yang selalu sama, jawabnya datar. Semua bilang begitu. Ia berjalan mengelilingiku. Setiap langkahnya tidak bersuara, tapi bayangannya, aneh, ada. Bayangan gelap pekat jatuh di lantai mengikuti arah cahaya yang tidak ada. Sementara aku melirik kakiku sendiri. Kosong. Tidak ada bayangan sama sekali. Kepalaku berdenging. Apa yang terjadi kalau aku menolak sampai akhir? Ia berhenti di depanku.
menatap lurus. Kamu tetap masuk. Tapi retak. Retak? Terbagi. Setengah di sini, setengah di sana. Itu yang membuat mereka berkeliaran tanpa pantulan, tanpa rekam di foto, tanpa arah pulang. Tangannya menyentuh dadaku. Dingin, namun tidak terasa sebagai sentuhan kulit. Lebih seperti menekan permukaan air. Irama di dalam dadaku kembali berbunyi, kini selaras sempurna dengan gamelan di atas. Sinkron. Lihat, bisiknya. Aku menoleh ke cermin. Pantulan di dalamnya bukan kami berdua. Yang terlihat adalah bel rumah di atas, dan sosok penari tanpa wajah berdiri di tengahnya, menunggu, dalam posisi akhir tarian. Pertunjukan belum selesai. Aku baru menyadari, aku adalah bagiannya. Sentuhan di dadaku terasa seperti kunci diputar dari dalam. Seketika irama gamelan, yang entah datang dari lantai atas atau dari jantungku sendiri, berhenti total. Tidak ada gema. Tidak ada sisa getar. Heningnya begitu dalam sampai pikiranku terasa ikut padam sesaat. Akhirnya pas, kata sosok pantulanku dengan suaraku sendiri. Ruang bawah lantai itu memudar di tepi penglihatanku. Dinding jelaga, lingkar abu, tulang burung, semuanya tampak seperti gambar yang luntur kena air. Hanya cermin yang tetap tajam. Aku merasakan tarikan halus dari arah permukaan kaca. Bukan di tubuh, di arah berdiriku. Seolah posisiku di dunia sedang digeser setengah langkah ke belakang. Aku tidak masuk, kataku, tapi suaranya jauh, seperti keluar dari lorong panjang. Kamu tidak masuk, jawabnya tenang. Kamu ditinggal di sisi lain. Ia mendorong ringan di antara tulang selangkah. Tidak keras, tapi cukup untuk membuat keseimbanganku hilang. Dunia terbalik tanpa gerak jatuh. Rasanya seperti melewati permukaan air tanpa basah. Gelap satu kedipan. Terang. Aku berdiri di bel rumah lagi. Pagi. Cahaya matahari hangat, burung bersuara, angin menggerakkan daun Kamboja. Semua normal, terlalu normal. Tidak ada bau dupa berlebihan. Tidak ada sunyi menekan. Lempeng lantai di tengah bel tertutup rapi, tidak ada bekas dicungkil. Aku terengah. Mimpi, gumamku. Langkah kaki terdengar dari jalan. Beberapa warga lewat membawa anyaman dan buah. Mereka menoleh dan tersenyum ramah. Pagi, Pat, sapa seorang pria. Aku membalas anggukan lega. Suaraku kembali stabil. Dunia kembali masuk akal. Aku masuk ke kamar dan berdiri di depan cermin ukir. Pantulan ada. Mengikuti gerak. Tidak terlambat. Tidak mendahului. Aku tertawa kecil, tegang yang dilepas paksa. Selesai. Namun ada detail kecil yang mengganjal, ekspresi di cermin terlihat lebih segar dariku. Matanya lebih hidup, senyumnya lebih mudah muncul. Kupikir hanya perasaan. Aku keluar rumah. Matahari sudah cukup tinggi. Secara refleks aku melirik tanah di samping kakiku. Tidak ada bayangan. Aku berpindah posisi. Ke kiri, ke kanan. Tetap tidak ada. Sementara bayangan tiang, pohon, pelinggih, semuanya jelas jatuh di tanah. Napas pendekku kembali. Aku berlari ke cermin kamar, pantulan masih ada. Lengkap. Tapi di lantai, kosong. Dari luar terdengar suara nenek tetangga memanggil seseorang. Bukan namaku, nama lain. Nama yang terasa asing namun anehnya akrab di telinga. Ia memanggilnya dengan hormat, seperti memanggil tetua. Aku keluar. Nek, memanggil siapa? Ia menatapku, lega, seperti melihat orang yang sudah ditunggu. Itu namamu, katanya. Itu bukan nama saya. Ia tersenyum tipis. Sekarang iya. Angin berembus hangat. Untuk pertama kalinya tidak terasa dingin. Tidak terasa berat. Di dinding bel, bayangan seseorang sudah ada, bergerak mengikuti gesturku, tapi posisinya sedikit berbeda, seperti sudut kamera lain. Aku mengerti dengan tenang yang menakutkan. Aku tidak ditarik masuk cermin. Pantulankulah yang keluar, dan tinggal. Akulah yang tertinggal sebagai gaungnya. Tanpa bayangan. Tanpa sisi pulang. Orang-orang percaya ritual hanya terjadi saat mantra dibaca dan sesaji diletakkan. Padahal yang paling berbahaya justru dimulai saat seseorang merasa tidak melakukan apa-apa, hanya mendengar,
hanya menoleh, hanya hampir menjawab. Gaet bayangan tidak selalu memanggil dari dunia lain. Kadang ia menunggu di tempat sepi, di rumah yang terlalu lama kosong, di cermin yang terlalu sering menatap balik. Ia tidak butuh persetujuan keras, cukup satu penerimaan kecil di dalam hati. Jika suatu malam kamu mendengar namamu dipanggil dari ruang gelap, dan suaranya terdengar sangat akrab, pastikan satu hal sebelum menjawab. Lihat dulu ke lantai. Kalau bayanganmu tidak ikut menoleh, mungkin bukan kamu yang akan pergi. Mungkin kamu yang akan digantikan. Terima kasih sudah menonton. Subscribe, like, dan komen di Gambler Story. Karena setiap pilihan selalu punya akibat.